Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, kembali kita di web yang keempat ya. Web yang keempat ini yang terakhir ya. Kita akan bahas yang materi aktivitas belajar yang ke-11 sampai yang ke-15 ya. Yang terakhir dan nanti di terakhir akan kita eh, bahas untuk tugas yang ketiga ya. Saya harapkan untuk tugas-tugas itu sepertinya masih dibuka ya. Silakan saudara-saudara bisa mengumpulkan buat tugas yang belum ya. Dicek lagi ya. Kalau masih buka bisa dikumpulkan untuk tugas satu, tugas dua, kemudian yang tugas terakhir, tugas tiga ya. Nah, jadi harapan saya nanti tidak ada yang tidak mengumpulkan gitu ya, supaya nanti dapat nilai semuanya dengan nilai yang sempurna ya. Baik, kita mulainya untuk hari ini ya. Untuk hari ini kita mulai dari slide yang pertama untuk aktivitas belajar yang ke-11 ya. Masih tetap ya pemrograman web menggunakan framework Vue ya. Oke, saya share dulu. Di pertemuan yang ke-11 ini ya, kita akan belajar tentang eh, yaitu filter ya, filter dan event handling ya, filter property and event handling gitu. Nah, di sini di materi inisiasi yang ke-11 ini nanti kita membahas unsur filter property ya dan event handling. Jadi pada UJS JavaScript ya. Jadi materi ini itu penting karena nanti digunakan untuk membuat sebuah tampilan website, aplikasi website itu yang lebih ya apa, interaktif dan dinamis. Kemudian memudahkan penggunanya untuk menggunakan aplikasi itu, tidak malah mempersulit tapi mempermudahkan. Kemudian eh, di filter property and event handling ini, nah nanti akan fokus materi kita hari ini yaitu tentang bagaimana pengolahan data tag, kemudian manipulasi string, kemudian penanganan event user seperti bagaimana ketika mouse diklik, bagaimana nanti ketika konektor dengan keyboard, gitu ya. Nah, seperti itu nanti yang akan kita dibahas di sini. Untuk detail lengkapnya seperti biasa ya, bisa kunjungi ya modul digital kita ya, BNPM SIM 4303 ya, edisi yang pertama gitu ya. Nah, berikutnya ada apa sih itu filter ya? Filter itu jadi merupakan fasilitas yang dimiliki oleh Vue ya untuk melakukan perubahan pada tag. Jadi filter tidak terpengaruh pada nilai data, tetapi berpengaruh terhadap apa? Keluarannya, keluarannya. Jadi digunakan untuk atau memproses atau memodifikasi data sebelum ditampilkan ke halaman web. Jadi fungsinya seperti itu, filter property itu. Nah, biasanya juga digunakan contoh kayak mengubah huruf besar gitu ya, huruf besar kecil secara otomatis gitu ya, memotong teks, mengganti kata, kemudian memformat datanya gitu ya. Nah, nah jadi fungsi apa? Fungsi filter ini sangat berguna sekali ketika untuk mencari data, kemudian memvalidasi data inputnya, kemudian format tampilannya gitu ya, kemudian juga memanipulasi string, tampilan, tabel data. Nah itu nanti akan bisa kita sesuaikan dengan filter property. Nah berikutnya ada fungsi JavaScript yang dapat diimplementasikan pada filter property, yaitu yang pertama ada fungsi to uppercase dan to lowercase. Jadi to uppercase itu mengubah, jadi mengubah semua hurufnya menjadi
kapital gitu ya, menjadi besar. Kayak contohnya pernah kita lakukan di Excel gitu ya, uppercase gitu ya, atau uppercase. Jadi mengubah semua hurufnya menjadi besar atau kapital gitu. Contohnya nanti ada let nama gitu ya, sama dengan apa namanya, kalimatnya atau katanya apa, kemudian konsol titik log nama itu uppercase gitu ya. Nanti langsung hasilnya nama yang kita tadi nanti akan secara otomatis tampilannya menjadi huruf besar. Jadi dari itu uppercase itu tadi fungsinya untuk kode barang. Di sini kita ya, kode barang itu kan biasanya kita ada seragamkan ya, kita seragamkan huruf besar semua gitu ya. Contoh kode barang, kode transaksi, nah username kalau butuh kecil semua gitu ya, kecil semua atau butuh besar semua gitu. Di pencarian juga gitu, karena huruf besar kecil mempengaruhi pencariannya nanti. Kemudian yang berikutnya tadi selain itu uppercase juga ada itu lowercase, ini lawannya gitu ya, mengubah huruf menjadi kecil. Jadi hurufnya nanti secara otomatis akan berubah menjadi kecil ketika kita inputkan, tidak sengaja kita menekan caps lock gitu ya. Nah itu ternyata otomatis nanti akan berubah sendiri menjadi huruf kecil. Jadi berubah menjadi lowercase setelah kita masukkan keep JavaScript-nya, uh, lowercase-nya itu tadi. Oke. Jadi kenapa penting untuk kita memahami lowercase itu, jadi karena biasanya di pencarian itu harus apa ya, huruf besar kecil itu tidak di apa ya, diperhitungkan gitu ya. Walaupun ketika F besar sama F kecil itu sama aja, maka dari itu penting dilakukan pengkodian menggunakan lowercase. Nah kemudian berikutnya itu tadi ya, uppercase dan lowercase. Nah ini ada contoh-contohnya gitu ya, ada fungsi ya, nama fungsinya apa, filter ya. Di slide yang keempat ini itu ada filters, kemudian ada ini tadi contoh dari kapital ya, kapitalnya tadi. Kemudian berikutnya ini contohnya ya, contoh dari penerapan tadi. Oke, masih contoh berikutnya nanti bisa langsung dipraktekkan ya. Nah, sekarang masuk event handling gitu ya. Jadi sebenarnya selain apa, ada uppercase sama lowercase ya, kan tadi ada bawahnya lagi ada eh, kayak fungsi slice gitu ya. Slice itu untuk mengambil bagian teks gitu ya. Nah, kemudian ada fungsi replace gitu ya. Kemudian ada contohnya juga di situ. Kemudian ada fungsi split gitu ya. Kemudian ada eh, bagaimana fungsi filter gitu ya. Jadi kegunaannya tadi, kalau to uppercase itu besar, to lowercase itu kecil, kemudian ada char up ya untuk mengambil karakter, char add ya, char up tulisannya ya, ambil karakter gitu ya. Kemudian ada replace untuk mengganti teks ya. Kemudian ada slice, potong teksnya, slice. Kemudian juga ada split, split itu untuk memecah stringnya ya. Kemudian eh, berikutnya itu apa, ada tadi ya, ada event handling. Nah, event handling itu merupakan cara yang dilakukan gitu ya, untuk menangani aksi yang dilakukan event listener-nya dalam bentuk input yang dilakukan oleh perangkat input seperti mouse, keyboard, dan lain-lain gitu ya. Jadi event handling itu adalah cara menangani aksi yang dilakukan pengguna pada halaman itu ya. Contohnya yang dilakukan apa sih ya? Contoh aksi usernya adalah mengklik mouse, menekan keyboard, submit form, scroll, hover mouse ya. Jadi tujuan dari event handling ini agar apa, websitenya itu lebih interaktif dan responsif gitu ya. Nah terus bagaimana sih cara kerja event handling? Nah di cara kerja event handling itu
melalui yang namanya apa, event listener ya. Nah, apa itu event listener? Event listener adalah sebuah pendengarnya, yaitu menunggu aksi si usernya itu. Usernya mau ngapain ditunggu oleh event listener. Nah, contohnya ketika tombol itu diklik ya, nah, kemudian si event listenernya itu mendeteksi dulu dia, deteksi, klik, kemudian baru dia menjalankan fungsinya itu tadi. Ini jenisnya event handling, ada most event ya, ada most event, contohnya ada klik, ada double klik, mouse over, mouse out gitu ya, dan banyak lagi yang lainnya. Kemudian ada keyboard event ya, ada key down, key up, key press ya. Kemudian ada login form dan banyak lagi yang lainnya itu tadi ya. Jadi eh, di materi yang ke-11 ini ya, yang harus dipahami tadi adalah yang pertama yaitu tentang manipulasi string pada view di JavaScript tadi, kemudian pengolahan data input, kemudian interaksi user dengan web tadi ya, ya ada event handling tadi, kemudian konsep event driven programmingnya, kemudian dasar aplikasi web yang interaktif itu bagaimana ya tadi dengan menggunakan apa event handling tadi. Oke, itu yang untuk materi inisiasi yang ke-11. Kemudian bisa saya lanjutkan untuk materi yang berikutnya. Oke, oke, saya cek dulu. Oh, belum ada yang tergabung. Jadi saya lanjutkan untuk ke slide yang berikutnya. Ya, oke, kita masuk ke slide yang ke, maaf, masuk ke materi inisiasi yang ke-12. Ya. Oke, tunggu. Versi lagi ya. Nah, kita masuk ke inisiasi yang ke-12. Materi yang ke-12 ini tentang komponen ya, komponen pada Vue.js ya. Jadi nanti untuk lebih detailnya silakan bisa membuka ya buku DMPMC 4309 edisi 1 ya. Jadi komponen itu nanti salah satu apa konsep yang paling penting juga di dalam Vue.js karena bisa digunakan untuk memecah aplikasi menjadi bagian-bagian kecil gitu ya. Kemudian membuat kodenya itu lebih rapi, kemudian juga reusable, jadi memudahkan penggunanya itu untuk menggunakan ulang gitu ya. Jadi mempercepat dalam mengembangkan aplikasi web nanti. Oke, kemudian berikutnya nanti yang akan dipelajari pada komponen ini nanti kita membahas tentang view komponen, kemudian template-nya, data property, compute, ya, kemudian ada method, kemudian ada watcher, ya, watcher yang kemarin di tugas 2 sebenarnya sudah ada watcher ya. Kemudian ada slot, kemudian ada prop juga. Nah, semuanya itu nanti digunakan untuk membuat aplikasi JS yang modular dan profesional nanti. Nah, oke. Okay. Nah, apa sih komponen itu gitu ya? Komponen disediakan untuk memenuhi kebutuhan para web developer ya yang memerlukan suatu elemen khusus yang di dalamnya dilengkapi dengan beberapa fitur yang dibuat untuk menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada gitu ya. Jadi komponen itu merupakan gampangnya itu adalah bagian kecil dari aplikasi web yang memiliki fungsi tertentu dan dapat digunakan secara berulang-berulang kali. Jadi analogi sederhananya gini, bayangkan kalau ada website seperti websitenya Lego gitu ya. Nah setiap bagian ada navbarnya, sidebar, tombol, form login gitu ya, card produknya. Nah, itu dibuat sebagai komponen-komponen yang terpisah. Navbarnya berpisah, sidebarnya berpisah gitu ya, buat ya. Contoh nyatanya misalnya seperti website toko online lagi ya, ada headernya, ada produknya, ada keranjang, ada footer. Nah, itu masing-masing nanti bisa dibuat menjadi komponen-komponen gitu ya.
Kenapa komponen penting gitu ya? Jadi eh, itu nanti bisa dengan komponen itu kodenya nanti lebih rapi, kemudian juga mudah dikelola dan bisa digunakan kembali reusable. Nah, ketika ada kesalahan nanti juga ketika memperbaikinya itu lebih mudah gitu ya. Itu lebih bagus digunakan jika skala aplikasi yang kita buat itu besar gitu ya. Jadi scalable-nya itu untuk aplikasi-aplikasi yang besar gitu ya. Nah, jadi di sini jadi ini di komponennya dipecah-pecah. Ya. Nah, komponen dalam JavaScript itu, nah itu dapat memiliki satu ya tadi ya ada template, multi-line, data property, compute ya, method, words property, slot, kemudian ada prop ya. Template itu gitu ya, itu tampilan HTML-nya. Kemudian data, nah itu untuk menyimpan data. Compute itu di dalamnya nanti untuk perhitungan secara otomatisnya. Method itu adalah fungsi aksi yang akan digunakan nanti. Kemudian ada watch ya, yang kemarin itu watcher ya. Nah, itu mengawasi perubahan datanya. Datanya. Watch itu yang mengawasi perubahan data. Jadi slot itu tempat isi dinamis, tempat isi dinamis perubahan-perubahan gitu ya. Kemudian terakhir ada prop itu mengirim data antar komponen. Jadi pengiriman data antar komponen itu nanti ada di prop gitu ya. Nah, kemudian berikutnya ada view komponen ya. View komponen itu adalah view instance yang digunakan dapat digunakan secara berkali-kali. View komponen. Ya. Nah, contohnya kayak HTML gitu ya, ada card mahasiswa gitu ya. Nah, nanti itu bisa digunakan secara berulang-ulang gitu. Atau kayak itu tadi di situ ada view komponen, nama komponennya apa gitu ya. View komponen baru A, view komponen baru C, gitu ya, sampai seterusnya itu komponen bisa digunakan. Jadi disediakan, makanya itu disediakan untuk kebutuhan pada web developer yang memerlukan suatu elemen khusus yang di dalamnya dilengkapi dengan beberapa fitur yang dibuat menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada gitu. Ringkasnya itu komponen merupakan view instance yang dapat digunakan berulang kali. Jadi intinya adalah komponen itu view instance yang dapat digunakan secara berkali-kali. Yang membedakan itu adalah komponen tidak mempunyai opsi spesial dari view instance-nya, root-nya, seperti L gitu ya. Itu ada contoh codingnya ya. var f u u l gitu ya. Kemudian nama komponen merupakan nama yang kelak akan dipanggil di DOM-nya, ya, di deploy-nya ya. Nah, kemudian perbedaannya apa sih dengan view root gitu ya? Kalau di view root itu hanya satu gitu ya. Sedangkan di komponen itu kayak create app gitu ya, itu kan cuma satu di view root-nya ya. Di view root itu cuma create app apa gitu ya. Kemudian itu hanya satu. Sedangkan di komponen itu bisa banyak, bisa kayak view komponen baru apa, view komponen seperti di contohnya itu tadi. Jadi kalau root itu cuma satu, create app satu gitu ya, apa. Nah, nama komponen itu nanti dipanggil di DOM. Jadi nama komponen yang sudah didefinisikan itu dideklarasikan dipanggil di DOM. Contohnya app dot komponen apa gitu nama komponennya gitu ya. Kalau header app ya header app gitu ya. Kemudian berikutnya view template ya. Nah, jadi view template ini berbasis kode HTML yang valid dan dapat ditampilkan pada browser. Ya. Kemudian saat mendeklarasikan di komponen biasanya tidak lepas dari template property. Jadi apa itu template? Jadi template itu tampilan HTML dari komponennya. Jadi komponen yang tadi nanti manggilnya di sini di template titik dua apa gitu contohnya template titik dua H1 hello apa gitu. Nanti akan muncul seperti itu. Jadi fungsi template-nya itu digunakan membuat tampilannya. Ya. Tampilan kemudian juga menampilkan data dari eh, tadi template yang sudah dibuat tadi, kemudian juga menampilkan komponen. Jadi membuat tampilan, menampilkan data, menampilkan komponen itu adalah fungsi dari template. Ya. Kemudian template itu harus
HTML valid, jadi ya HTML biasa gitu ya, tagnya juga harus valid, sebetulnya juga harus rapi gitu ya. Nah, kemudian berikutnya ada view template yang multi line ya. Jadi apa sih multi line gitu ya? Jadi artinya template itu bisa ditulis dalam banyak baris atau beberapa baris gitu ya. Dengan ketentuan itu tadi seperti itu ya. Template hanya mendukung single root elemen. Tanda awal string seperti tanda, nah itu seperti contoh yang ada di skip gitu ya, di slide ya. Nah, itu. Kenapa menggunakan backtick gitu ya, tanda backtick gitu lah, dengan backtick itu karena template-nya panjang gitu ya. Kalau template-nya panjang maka menggunakan tanda yang di sebelah kiri itu angka tombol backtick ya, sebelah kiri angka 1 di keyboard itu. Nah itu umumnya seperti itu ya. Nah di sebelah pojok sendiri itu ada yang namanya tombol backtick ya gitu ya. Nah karena template panjang kemudian bisa banyak barisnya kemudian lebih mudah di, nah jadi backtick gitu ya. Oke, kemudian kenapa sih kenapa karena view hanya menerima satu elemen arrow tadi gitu ya. Kita masuk ke view template data property dan komponen gitu ya. Jadi komponen itu hanya bisa membaca data yang dimilikinya sendiri gitu ya. Data pada komponen itu berupa fungsi, jadi function gitu ya. Berbeda dengan yang ada di rootnya tadi. Jadi kenapa sih kok harus function gitu ya? Karena setiap komponen nanti punya data-data sendiri gitu ya, sehingga data-datanya nanti tidak terjadi bentrok gitu ya. Jadi analoginya ya, jika data bukan function, maka semua komponen itu memakai data yang sama. Nah itu berbahaya yang menghindari tadi ya, adanya bentrok tadi. Nah sekarang ke view table data property ya. Kemudian ada itu langsung ya, ada contoh-contoh data property, kemudian view komponen compute property gitu ya. Itu contohnya compute property pada komponen. Nah, compute property itu digunakan untuk perhitungan otomatis gitu ya tadi ya. Perhitungan otomatis, manipulasi data, filter tampilannya itu menggunakan compute property tadi. Nah, kemudian ada yang berikutnya itu contohnya itu ya, kayak ketikan password gitu. Sehingga keluarnya menjadi apa? Model apa? Bintang-bintang. Nah, itu ada output method property di komponen ya, input, kemudian ada method property tadi ya. Method property itu fungsi untuk menjalankan aksi atau eventnya gitu ya. Nah, jadi fungsinya si method property ini untuk klik tombol, submit tombol, validasi, kemudian shoot ya, create, read, update, delete ya dari data ya. Kemudian yang berikutnya ada ini mas ya, contohnya itu method property-nya ketika diklik dan mana. Kemudian juga ada watcher ya, watcher pada komponennya tadi digunakan untuk memantau watcher, lihat memantau jadi memvalidasi secara real time, memonitoring, pencarian secara otomatis, notifikasi, nah itu ada di watcher gitu ya. Nah watcher ini tentang ada contohnya. Nah kemudian yang itu ada elemen slot gitu ya. Slot tadi tempat untuk memasukkan konten dari luar komponen gitu ya. Itu slot. Kemudian fungsi slotnya tadi yang membuat komponen fleksibel, reusable, konten menjadi lebih dinamis. Yang terakhir ada push gitu ya. Jadi mengirimkan data dari parent ke child komponen. Itu menerima data dari parent ke child komponen. Jadi fungsinya mengkomunikasikan antar komponen. Gitu ya. Jadi mengirimkan data sebagai reusable komponen. Baik, jadi di uh, materi yang inisiasi yang ke-11 ini intinya adalah memang membahas tentang view komponen.
View komponen itu bagian kecil dari aplikasi kemudian bisa digunakan secara ulang, modular, mempermudah pengembangan aplikasi yang besar. Gitu ya. Nah, fitur penting dari komponen, ya, ada template tadi, ya, tampilan HTML, ada data untuk menyimpan data, compute, perhitungan otomatis, metode, menjalankan aksi tadi, ada watcher yang memantau perubahan, kemudian ada sort, tempat isi dinamis, ada proof, kirim data antar komponen. Nah, jadi mahasiswa harus memahami ini ya. Nah, ini merupakan konsep modular programming gitu ya. Memahami tentang bagaimana reusable komponen, komunikasi antar komponen, dasar front end pada modern Vue.js itu bagaimana cara membangun aplikasi dengan secara besar yang rapi dan tersendiri itu bagaimana. Oke, ini masuk ke pertemuan yang inisiasi yang ke-12. Dari sini saya cek dulu, kita cek apakah ada yang masuk untuk pertemuan kali ini. Oh, ternyata masih belum. Oke, tidak masalah, yang penting nanti hasil rekamannya ini akan saya share kembali pada bagian web yang keempat. Nanti silakan dipelajari penjelasan ini, bisa diputar ulang videonya, semoga nanti bermanfaat gitu ya. Jika ada pertanyaan bisa nanti langsung info saya. Oke, kita lanjutkan untuk berikutnya ke inisiasi yang ke-13. Oke, masuk di inisiasi yang ke-13 ya. Di inisiasi yang ke-13 ini membahas HTML Canvas ya dan animasi pada pemrograman web dengan menggunakan Vue.js tentunya ya. Jadi topik ini penting karena nanti mahasiswa itu harus bisa membuat gambar yang dinamis di web itu bagaimana, membuat objek-objek grafis bagaimana, membuat game sederhana bagaimana, membuat animasi interaktif dan visualisasi data pada web gitu ya. Ya tentunya untuk lebih lengkap nanti bisa dipelajari di BMP Engine 4309 edisi 1. Nah, yang pertama, apa sih itu Canvas gitu ya? Jadi Canvas itu merupakan fasilitas untuk yang ada dalam pemrograman web yang disediakan oleh HTML5 gitu ya, untuk keperluan grafis, membuat animasi dan menambahkan atau membuat buah video. Jadi pada dokumen HTML5, Canvas itu merupakan suatu elemen yang tersendiri. Jadi eh, nanti ya di sini ya, sebelum kita masuk ke Canvas HTML itu, nanti kita juga akan mempelajari tentang rectangle, path, polygon, arc, animasi, transition, CSS animation, gitu ya. Nah, itu tadi. Di berikutnya, fasilitas Canvas itu ya, itu nanti, jadi intinya itu Canvas itu kan adalah area gambar gitu ya. Jadi area gambar pada HTML yang dapat digambar menggunakan JavaScript gitu, intinya seperti itu. Jadi sebuah area gambar gitu ya yang nanti akan digambarkan dengan menggunakan kode JavaScript. Jadi analogi sederhananya Canvas itu seperti kertas kosong digital gitu ya. Dan JavaScript itu adalah merupakan pensilnya atau ballpointnya gitu ya. Jadi analoginya seperti itu. Jadi fungsi kanvasnya nanti digunakan sebagai menggambar bentuk, membuat game, menggambar grafik, animasi gitu ya. Kemudian visualisasi data interaktif itu nanti akan di situ. Perbedaannya apa sih HTML biasa dengan kanvas gitu ya. Jadi kalau HTML biasa itu yang ditampilkan itu elemen-elemen aja saja gitu ya. Kemudian kalau di kanvas itu bisa menggambar objek. Kalau di HTML biasa itu statis. Ya, kalau di Canvas nanti bisa model dinamis. Kalau HTML biasa itu ada tag HTML, tapi kalau Canvas gambar melalui via JS gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya fasilitas yang berkaitan dengan Canvas gitu ya. Fasilitasnya eh, ada apa gitu ya? Ada custom grafis, kemudian ada rectangle gitu kan ya.
ada pad, gitu ya. Kemudian cara membuat kanvas di HTML, nah itu jadi ada contoh scriptnya ya. Kanvas dibuat dengan tag kanvas, ada tagnya. Tagnya diawali dengan tag kanvas gitu ya. Jangan lupa juga untuk memberikan ukuran tinggi dan lebarnya. Jadi ketika setelah memberikan tag kanvas, itu ID-nya apa? Nah, ya, ID-nya apa, kemudian ukurannya berapa, lebar, tingginya, kemudian stylenya bagaimana, model bordernya bagaimana, warnanya bagaimana, baru di close kanvasnya, kode kanvasnya, slash kanvas gitu ya. Nah, itu. Jadi tagnya adalah kanvas ketika ingin memulai kanvas gitu ya. Sintak dasarnya itu kanvas. ID, ukuran ya, itu yang dasar gitu ya. ID itu ya identitasnya, kanvasnya apa namanya gitu ya. Nah, kemudian width itu lebarnya, itu tingginya. Nah, kenapa sih harus ada ukuran itu tadi ya? Ya ada width sama height ya. Ya karena itu ukuran area gambarnya nanti. Jadi pertama mendefinisikan dari area kerjanya itu tadi serta koordinatnya. Koordinatnya berapa ya? Kalau di Canvas biasanya default height and width-nya itu 300 sama 150 sebenarnya. Nah, nanti dicoba ya. Kemudian cara mengakses Canvas dengan JavaScript, gitu ya, ada scriptnya gitu ya. Let Canvas, namanya dokumen, apa ya, get element by ID, Canvasnya apa, namanya ID-nya tadi. Nah, setelah itu let x canvas.contact 2D gitu ya. Atau 2D atau apa gitu ya. Kodenya get element by ID itu maksudnya mengambil kanvasnya itu tadi. Setelah itu get context 2D itu menggambar dua dimensi maksudnya. Nah, sekarang masuk ke cara membuat kanvas di view. Nah, itu sudah ya, ada contohnya, ada codingnya ya, directive, kemudian nama directive L, binding keynote, dan lain-lain. L itu merupakan elemen directive-nya yang terikat ya, dan dapat digunakan untuk manipulasi zoom-nya secara langsung. Kemudian yang kedua juga binding gitu ya, merupakan objek yang berisi beberapa properti ya. Oke. Kemudian cara menghasilkan kanvasnya tadi ya, kalau di JavaScript-nya ya, mount dulu ya, kemudian ada constant class, this itu bisa juga gitu. Menggunakan mount bisa ya. Kenapa menggunakan mount? Jadi canvas itu harus sudah muncul nanti di zoom terlebih dahulu gitu. Nah, kemudian juga menunjukkan fungsi red gitu ya. Nah, sekarang contoh ada membuat rectangle. Jadi rectangle pada kanvas itu bentuk persegi bisa atau bentuk persegi panjang gitu ya. Jadi di contoh scriptnya seperti itu ya. Nanti bisa dipelajari ya kayak fill, rect gitu ya. X, Y, kemudian width-nya berapa, height-nya berapa, ada width, height ya. X, Y itu koordinatnya, width, height-nya tadi. Jadi digunakan untuk menggambar persegi ya. Hanya isi namun tanpa garis tepi. Direct itu berarti fill-nya saja, fill ya, fill rect. Jadi tanpa stroke, tanpa border gitu. Nah, yang kedua itu ada stroke rect. Ya, ini menggambar garis tepi saja, tapi tanpa fill, tanpa isinya. Makanya itu dikatakan stroke rect. Kemudian clear rect itu digunakan untuk membuat persegi yang transparan tanpa garis dan isi. Gitu. Oke, kemudian membuat pad-nya ya, membuat pad. Membuat pad itu apa sih pad? Pad itu ya jalur gitu ya. Jalur gambar yang dibentuk sebuah titik-titik gitu ya. Ada tadi nih jelaskan ada bikin pad untuk membuat pad baru, move to ya sebagai titik awal dari koordinat gambarnya. Kemudian ada plus pad gitu ya untuk mengakhiri padnya, kemudian stroke untuk garis tepi atau outline ya, border, fill untuk isinya ya dari isinya. Nah, kemudian juga ada membuat pad polygon. Nah, pad polygon ini ya, contohnya itu scriptnya. Ya. Kemudian ada fungsi close pad ya, dan menutup tadi. Ya. Kemudian juga membuat pad arc yang melingkar ya, atau lingkaran. Bisa setengah lingkaran, bisa kurva gitu ya. Bisa lingkaran penuh.
Nah, kemudian itu ya contoh scriptnya, arc, x center, y center ya, radius, sudut awal, sudut akhir, kemudian putaran. Kemudian berikutnya ada apa sih itu animasi ya. Jadi animasi secara singkat dapat dikatakan sebagai objek yang bergerak. Jadi sebenarnya itu ya foto yang diam gitu ya. Kalau ada perubahan fotonya yang sangat kecil sehingga ketika buka-buka secara cepat itu bisa menjadi gambar yang bergerak. Ya. Kalau dulu itu nama adanya diawali dengan animasi stop motion gitu ya. Stop motion. Nah, kemudian ada penerapan animasi pada pemrograman web. Ada transition, ada animation. Kalau transition itu perubahan halus dari satu kondisi ke kondisi lain. Ya, kayak warna berubah secara perlahan, ukurannya berubah dari bulat menjadi lonjong ya. Kemudian animation itu gerakan otomatis yang lebih kompleks. Jadi ada transition, ada animation itu tadi. Nah, itu sudah ada contohnya untuk scriptnya transition ya. Nah, ini kemudian juga ada contoh dari penerapan animasi animation. Oke, jadi cukup untuk yang inisiasi yang ke-12 ini. Eh, jadi penerapan dari animasi tadi transisi sama animation ya. Jadi yang harus dipahami pada materi inisiasi yang ke-13 ini tentunya tentang desain grafis web gitu ya. Tadi bagaimana menggambar menggunakan kanvas gitu ya. Kemudian animasi tadi ya, dengan CSS, interaksi visual modern ya. Bagaimana membuat animasi dan game sederhana. Oke, nah sini kita lanjut untuk berikutnya ya, kita masuk ke inisiasi yang ke-14 ya. Ini masuk ke database dan Axios gitu ya. Nah, ini kita masuk ke database ya. Nah, jadi topik utama yang kita bahas nanti ada database, MySQL, PHP, Axios, nah, PHP request ya. Bagaimana menampilkan data-data ke browser menggunakan Vue.js gitu ya. Nah, ini untuk materi yang ke-14 ya, inisiasi yang ke-14. Oke, jadi konsepnya nanti ya, kita di pertemuan ini fokusnya ke konsep database-nya, kemudian juga aplikasi pendukung database-nya, kemudian koneksi Vue.js ke database, kemudian penggunaan Axios, kemudian juga menampilkan data base ke web browser-nya. Nah, apa sih itu database? Jadi database itu ya sebuah banyak data tentunya ya. Kemudian kumpulan data jadi tersusun secara rapi ini disimpan di komputer. Jadi nanti intinya di sini kita dapat menyimpan data, mengatur, mencari, kemudian juga memperbarui. Nah, contoh database-nya nanti ya, ya kayak contoh lah database akademik PT, database Shopee, database bank gitu ya, rumah sakit gitu ya. Kenapa sih kita penting gitu dengan database? Karena sebagai tempat penyimpanan permanennya, sehingga data nanti bisa terstruktur, rapi gitu ya, gampang mencarinya dan dapat diubah kapan saja. Oke, kemudian aplikasi yang terkait dengan database data ya tentunya ini sudah sering saudara mungkin ya dengar ya ada SQL, MySQL, PHP, Apache Web Server. Nah kemudian ada HTTP request library-nya dari Axios gitu ya. Nah berikutnya ada HTTP request library dari Axios. Apa sih Axios itu gitu ya? Jadi Axios itu merupakan library dari JavaScript. Jadi untuk melakukan HTTP request-nya tadi ya gitu. Untuk melakukan HTTP request itu makanya di library-nya di JavaScript itu tadi gitu. HTTP request itu apa sih? Jadi sebuah permintaan gitu ya, data dari browser ke servernya. Jadi permintaan data dari browser ke server gitu ya. Itu yang dinamakan dengan HTTP request. Nah, kemudian proses melakukan HTTP request itu diperlukan script yang ada di library JavaScript-nya itu tadi. Nah, contohnya browsernya meminta data mahasiswa sebenarnya ya, kemudian servernya
Nah, dengan coding si JavaScript-nya itu tadi, dari library-nya itu tadi, sehingga dia bisa mengenali itu tadi, script-nya itu tadi ya. Nah, baru itu tadi bisa dipanggil dari servernya ya. Servernya mengirimkan itu tadi, sehingga data mahasiswa bisa dikirimkan kembali ke browser yang meminta itu tadi. Jadi fungsi Axios itu digunakan untuk mengambil data API-nya, kemudian mengirim data ke server, juga koneksi front end sama back end-nya. Itu fungsi dari Axios. Axios juga bisa digunakan di Vue.js karena Vue itu merupakan front end framework ya, model front end framework gitu. Jadi untuk mengambil database, kemudian sinkronisasi data gitu ya. Nah, itu merupakan dari front end framework. Nah, nanti ada hubungannya dengan Vue.js. Nah, cara menggunakan Axios gitu ya, bisa menggunakan CDN ya. Jadi kalau CDN kan tinggal ini ya, scriptnya di copy paste di HTML awalnya itu tadi ya. Contoh kayak script SRT source-nya ya, source dari CDN-nya. Nah, kemudian itu diketikkan semua. Gitu. Itu kalau menggunakan CDN ya. Nah, yang offline bisa di download Axios itu di GitHub bisa juga. Nah, menampilkan data dari database browser gitu ya. Nah, itu ada contoh scriptnya untuk mengambil data dan mengeluarkan dalam bentuk format JavaScript-nya. Oke, berikutnya, nah ini contoh-contoh scriptnya ya, mengambilkan data dari database ke web browser-nya, itu bisa dipelajari secara dalam untuk di buku online ya, ya pakai PMPM SIM tadi ya. Jadi penjelasan alurnya itu pertama PHP-nya itu connect ke MySQL gitu ya, kalau pakai MySQL ya. Kemudian ada query database-nya, kemudian data diupam bisa di JSON ya, JSON-nya dikirimkan ke browser. Itu prosesnya sebenarnya seperti itu. Dan lain-lain silakan nanti bisa dibaca-baca kembali di BFD. Oke, untuk berikutnya ada materi yang terakhir ya, praktikum. Ternyata di inisiasi yang ke-15 ini kita masuk praktikum unit 3 gitu ya. Nah, saya rasa ini kita lewati saja ya, karena nanti sama dengan tugas gitu ya, gitu. Oke, dari sini saya rasa sudah selesai untuk materi inisiasi ke-11 sampai dengan yang ke-15. Kemudian sekarang kita masuk ke tugas yang ketiga ya. Ini kemarin saya sudah mencoba coding untuk tugas yang ketiga ya. Nanti paling enggak kalian hasilnya ya, hasil tampilannya seperti ini. Sebelum ke situ kita baca dulu ya, masuk dari tugasnya apa gitu ya. Nah, oke, kita masuk ke PDF-nya dulu aja. Nah, tugas kita view UT ya. Nah, jadi di sini pertama di tugas waktu 3 ini ada 8 indikator capaian untuk penilaiannya nanti. Jadi yang pertama menerapkan sistem pengkodingan ya dengan JavaScript, ya, dengan Vue.js dengan memanfaatkan view komponen dan view template. Jadi intinya harus ada view komponen dan view template yang diterapkan. Kemudian juga menerapkan fungsi menampilkan data ya, ada directive tag sama directive tag yang tadi ya. Kemudian untuk menghasilkan outputnya itu bagaimana gitu ya. Yang ketiga juga menerapkan fungsi kondisional. Ya. Ada directive if ya, directive else tadi, ya, ada directive so. Nah itu semua nanti harus ada di situ. Kemudian juga mampu menerapkan data bindingnya. Ya ada one way data binding, two way gitu ya. Kemudian penggunaan properti tadi, compute property, method gitu ya. Kemudian juga menerapkan fungsi watcher, ya, watcher tadi ada centang-centang tadi, koreksinya. Kemudian juga mampu menerapkan pengolahan data array ya. Menggunakan tadi ada directive before tadi ya, before kemudian uh, jadi before itu tadi ya yang untuk zero base number index tadi maupun yang min base index. Nah, kemudian juga mampu menerapkan
formatting data text untuk konsep filternya tadi. Dan yang terakhir juga menerapkan penggunaan custom element, view komponen, properti template-nya tadi gitu ya. Nah itu untuk di situ. Jadi nanti paling tidak ini ikuti dulu ya. Jadi foldernya seperti ini ya, ada index gitu ya. Ini kalau kalian sepertinya menggunakan model yang CDN ya. Tapi kalau menggunakan yang Fight gitu ya, nanti langsung terinstall ada banyak folder apa saja gitu. Nah silakan boleh seperti ini, boleh menggunakan yang model pakai Fight ya. Oke, nah kalau tidak nanti satu ada halaman blog manager. Nah ini kita langsung aja di hasilnya nanti kalau tidak seperti ini ya contoh dari tugas 3 yang juga coba saya kerjakan. Ini saya stop dulu. Nah ini ya, ini saya jalankan di terminalnya Rollhouse di itu ya. Saya pakai NPX ya. Ini kita ini. Nah jadi seperti ini tampilannya ya. Oh, saya tampilannya langsung saya share lagi di tampilan web. Nah ini ya, localhost 3000 tadi. Nah, jadi halaman utama ada sita UT ini ya. Stok bahan ajar, paling tidak seperti ini ada total itemnya, perlu reorder, stok kosong ya, total nilai stoknya. Nah, kemudian ada ini, pilih UT daerah mana, ya. Database ini diambil ya, ada Jakarta, Surabaya ya. Ketika sudah diklik UT daerah ini akan muncul kategorinya, ya. Kategori mata kuliahnya ya, ada praktikum atau apa. Kemudian ada perlu ordernya, dicentang atau tidak, gitu ya. Nah, contoh ada Surabaya, kemudian semua kategori gitu ya, atau praktikum Jakarta atau semua kategori gitu ya. Nah, kemudian di sebelah kanannya ada tombol reset sama tambah. Di sini yang ditampilkan di sini nah, nanti ada kode judul bukunya, kemudian ada kategori, ada TBJ-nya, ada lokasi raknya, ada top safety status ini ya. Nah, statusnya ini ada aman, menipis atau bagaimana gitu ya. Aksinya bisa diedit atau dihapus gitu ya. Ini untuk halaman stok bahan ajarnya. Kemudian di trackingnya, nah nanti kayak gini tinggal masukkan nomornya ya, menampilkan satu dari satu DO-nya. Jadi satu linknya atau nomor DO-nya berapa dimasukkan, nanti akan muncul di sini. Nah, di sini juga ada tombol tambah DO. Kemudian pemesanan, nah, linknya berapa, paketnya pakai apa gitu ya, IPS atau IPA gitu ya. Ini ya, ekspedisinya pilih apa, sehingga total harganya nanti akan menyesuaikan tanggalnya, mengajurin. Nah, nah paling tidak nanti seperti itu ya. Ini kan masih minimal aja, mungkin tampilannya dibuat lebih bagus lagi silakan gitu ya. Oke, dari sini mungkin untuk web yang terakhir ini ya, web yang keempat saya rasa sudah selesai. Mungkin nanti saudara kalau belum bergabung bisa nanti silakan bisa diputar kembali video saya, kemudian jika ada pertanyaan silakan bisa inbox saya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya Rizkian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.